Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, kami nama Gali Noviawan Harrison dengan NIM 305240016, Prodi Farmasi di Politeknik Kesehatan TNI AU. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, dan serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada 4 tema. Poin 1 itu terdapat konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di poin kedua itu ada sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Di poin ketiga ada dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang poin keempat ada esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di poin pertama itu ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Ada beberapa filsafat, salah satunya ini filsafat dari Thomas Hobbes. Dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang artinya tuh manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Ada dari Cicero pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum itu masih diperlukan dan bahkan kedudukannya itu semakin penting. Dan yang ketiga itu ada menurut Cranebrook dan TKB Sabarudin. Itu menyatakan kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia itu perlu sejahtera. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat dengan berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat, kita dapat mengidentifikasikan bahwa tujuan negara kita itu memiliki indikator yang sama sebagai yang dinyatakan Cranebrook, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Di subtema kedua itu ada sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan? Secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan undang-undang bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Peraturan hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Gunanya mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Di sini ada 2 jenis hukum. Yang pertama itu hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Di yang nomor 2, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan organ negara atau hubungan negara perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampok, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Di sini juga ada jenis hukum ya. Ada hukum material, hukum formal. Nah, di hukum material yang telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum ini juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman
dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Contohnya, hukum material terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita sebut KUHP. Dan kedua itu ada hukum formal atau yang bisa disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHP, dan hukum acara perdata. Unsur penegak hukum. Gustav Radput, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu 1. Gerechtigkeit atau unsur keadilan, kedua Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, yang ketiga Sicherheit atau unsur kepastian. Aparatur di negara hukum itu ada lembaga-lembaganya. Yang pertama, di lembaga penegakan hukum itu terdiri dari 1. Kepolisian. Kepolisian itu tugasnya untuk apa? Penyidik. Kedua, kejaksaan, bertugas untuk menuntut. Dan ketiga, kehakiman, untuk memutusan dan pengadilan bagi seseorang. Di lembaga peradilan ada 4 lembaga peradilan yang terdiri dari 1. Peradilan agama, 2. Peradilan militer, 3. Tata usaha negara, dan 4. Peradilan umum. Nah, di peradilan umum ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan tingkat kasasi, peradilan hukum. Poin ketiga, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Masih banyak perilaku warga, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Di poin keempat, itu ada esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Apabila ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau atau chaos. Demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Dan negara bangsa Indonesia sebagai besar, negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Kesimpulan, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengadilkan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Dan penegak hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan masyarakat itu untuk tertib dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak
itu terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur, yaitu selalu diperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dan aparatur hukum yang mempunyai tugas tersebut untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata di penjelasan, semoga bermanfaat. Saya atas nama Galih Novian Harrison mengucapkan terima kasih.